itu diterangkan di dua kitab ini. Al-Quran menerangkan, Alkitab juga menerangkan. Sehingga kalau orang Nasrani menceritakan Yesus itu bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini, jawaban penjenengan ya apa? Itu mukjizat ya, boleh jawab gitu, memang mukjizat. Ayo jawaban yang mengena lagi, enteng tapi plek ya. Cara tinju plek ngono atas izin Allah, ya memang begitu. Tapi jawabannya sing enteng loh. Nah, baik. Masih lanjutan tentang perbandingan tadi. Penciptaannya sudah, statusnya sebagai hamba Allah sudah, sebagai nabi, sebagai rasul untuk Bani Israel sudah. Kemudian diterangkan di dalam Al-Quran bahwa nabi yang dipilih oleh Allah, hamba yang diutus oleh Allah menjadi nabi tadi diberi mukjizat. Mukjizat ini diterangkan oleh Allah. Dan mukjizat itu kepada nabi tidak sama. Jadi Allah Maha tahu yang dihadapi nabi ini tentang apa. Lalu diberi mukjizat apa. Nabi ini yang dihadapi apa. Lalu Allah memberi mukjizat apa. Beda, tidak sama. Mukjizat ini kenapa toh? Nah, ya itulah kelebihan, ya, kekuatan, ilmu yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada hambanya, pada utusannya, dan tidak bisa dikalahkan oleh orang lain. Itu mukjizat. Tidak bisa ditiru, tidak bisa dikalahkan oleh orang lain. Dan sifatnya mukjizat itu sesaat selama dia menjadi nabi. Nanti ada pengecualian. Ini secara umum mukjizat begitu. Nabi Musa pernah mendapat mukjizat dari Allah. Salah satu yang terkenal tongkat. Maka atas izin Allah, dengan menyebut nama Allah, tongkat dilempar bisa menjadi ular. Menelan ular-ular hasil sihilan tukang-tukang sihir tadi. Jadi Nabi Musa menghadapi tukang sihir. Maka mukjizat yang diberikan oleh Allah adalah untuk mengalahkan tukang-tukang sihir. Baik. Nabi Isa sudah bukan tukang sihir yang dihadapi. Yang dihadapi Nabi Isa orang-orang ahli pengobatan. Orang-orang yang ahli untuk menyembuhkan penyakit. Maka mukjizatnya Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang yang sakit buta sejak lahir, orang yang lumpuh sejak lahir, dan seterusnya. Bahkan Nabi Isa bisa menghidupkan orang sudah mati. Jadi yang dihadapi oleh Nabi Isa bukan tukang sihir, ahli-ahli pengobatan. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, itu diterangkan di dua kitab ini. Al-Quran menerangkan, Alkitab juga menerangkan. Sehingga kalau orang Nasrani menceritakan Yesus itu bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini, jawaban penjenengan ya apa? Itu mukjizat ya, boleh jawab gitu, memang mukjizat. Ayo jawaban yang mengena lagi, enteng tapi plek ya. Cara tinju plek ngono ta. Atas izin Allah, ya memang begitu. Tapi jawabannya sing enteng loh. Orang gumun. Ya. Enak dah. Jadi ketika dia mempeng cerita, wah, saudara, Yesus itu bisa, Yesus itu bisa, Yesus itu bisa, Yesus itu bisa. Serius sih. Walau nyeritakno serius tentang kehebatan Yesus. Dadak awak dia jawab, orang gumun. Gak heran. Kenapa? Gak heran. Karena di Quran juga diterangkan. Jadi kalau di Bible diterangkan tentang
Yesus bisa begini, ternyata Al-Quran juga sama. Bedanya? Nah, di Al-Quran ada kalimat bi'idni, atas izin Allah. Jadi Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit buta, bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, bisa membuat burung dari tanah ditiup menjadi burung sungai dan sebagainya, bahkan bisa menghidupkan orang sudah mati atas izin. Ini loh Quran, sedangkan di Alkitab tidak ada kata itu. Karena tidak ada kata itu, menurut mereka, karena Yesus adalah ini bedanya. Jadi ketika pengen jawab orang gumun, ya kudu dison rangno. Apa yang maksud orang gumun? Ilu, ada beda prinsip. Bahasa Lamongan. Oh, ini kan orla. Orang Lamongan asli kok ini. Ini orla. Mulai 69 jadi orba. Orang Surabaya. Jadi saya alhamdulillah mulai 69 dari Surabaya. Saya masuk Surabaya, saya menemukan buku Dialog Ketuhanan Yesus. Nah, seorang akuntan dengan Kiai Baudin Mudori. Saya menemukan buku itu dari seorang teman, Mudin. Mudin bawa buku itu. Saya baca. Saya Pak, buku ini Pak. Rupanya Pak Mudin ini, ya Mudin kuno. Buku gitu kok baik Pak, katanya. Bahasa daerah, buku ngoten kok saya Dik Fadil, ya, karena usianya lebih tua. Nah kalau menurut sampean buku ini tidak baik, tak ijoli ya. Nggih, tak ijoli Quran seweneng deh. Ya. Padahal bagi saya buku itu sangat berharga. Sampai hari ini cetak ulang sampai cetakan keberapa? Jadi kalau penjenengan mau mencari buku itu masih dicetak ulang sampai keberapa itu, cetakan berapa? Dialog Ketuhanan Yesus. Kiai Baudin Mudori dari Madura. Lawannya seorang akuntan. Itu sampai 19 malam. Jadi dialognya tidak hanya 1 hari. 19 malam. Karena kalau pagi dia memeriksa perusahaan-perusahaan, dia sebagai akuntan yang ditugasi untuk memeriksa perusahaan di Madura. Malam dipakai dialog. Belum ada yang baca buku itu ya. Sudah, alhamdulillah. Luar biasa. Pak Kiai, ya, siapa mengira bahwa dia itu Pak Kiai? Loh, apalanya tentang Alkitab melebihi pendeta. Di sini penuh dengan ayat-ayat Alkitab. Tapi di sini juga penuh dengan ayat Al-Quran. Sama dengan almarhum Bapak Kiai Haji Abdullah Wasian. Pak Wasian itu, so pengiron iku ustaz itu. Pemene gak kopiahan. Di sini penuh dengan ayat Alkitab di sini.